Di video kali ini, saya akan bahas mengenai bagaimana bikin layout di Stockbit untuk trading. Jadi kadang suka bertanya, bagaimana sih cara bikin layoutnya supaya bisa kelihatan bid offernya dan trade-nya dan kelihatan lot yang muncul, yang dinaikin atau yang ditarik gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana sih setup layout Stockbit yang enak, yang nyaman buat trading. Penasaran? Yuk kita simak videonya kali ini. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara setup trading, cara setup layout Stockbit untuk trading. Jadi nanti kita akan bikin layoutnya seperti ini. Jadi di mana kita tahu bahwa ketika lagi market running, kita kan suka bingung ya, suka capek gitu. Oh ini uh, chart berapa, terus dia itu apa namanya, bid offernya seperti apa dan trade-nya seperti apa. Nah ini kita muncul seperti ini. Jadi misalkan contoh teman-teman punya watchlistnya itu di sini saham yang lagi diakumulasi misalkan. Nah ini saham-saham yang lagi diakumulasi, kita klik di sini, sahamnya nanti dia berubah. Nanti akan berubah semua sesuai dengan apa yang kita klik gitu ya. Contoh di sini eh, saham Unilever. Kita klik saham Unilever, chartnya berubah, bid eh, bid offernya berubah sama dan trade-nya berubah. Nanti di sini juga kita lihat misalkan ada mover nih yang paling top gain, kita pilih ikan di sini, pilih ikan di sini, terus nanti di sini muncul eh, chart ikannya, terus di sini bid offernya sama dan trade-nya. Seperti apa caranya? Yuk kita simak. Jadi teman-teman, pertama kita ini masuk ke layout, new layout, di sini tambahkan, terus di sini masuk ke new layout di sini. Nah ini yang pertama kita masukin chartnya, di sini. Terus yang kedua, setelah chart kita masukin di sini bid offernya. Yang kedua ini kita masukin bid offernya. Bid offernya di sini masukin order book. Order booknya kita masukin di sini. Terus kita masukin lagi di sini uh, dan trade-nya. Dan trade-nya ini kita masukinnya running trade. Nah, jadi running trade-nya kita masukin di sini. Nah, uh, di Stockbit ini enaknya apa? Enaknya di Stockbit ini kita bisa tahu berapa lot yang dicabut, berapa lot yang dipasang di apa namanya, di order book. Caranya seperti apa? Caranya kita pasang di sini. Nah, ini masukin data display datanya, lot change-nya dicentang. Nah, centang di sini jadi ketahuan mana yang dia ditambah, mana yang dikurang. Nah, ini. Terus di sini apa namanya, kita bisa masukin di running trade-nya, marketnya mana yang dia itu apa namanya, yang dan trade-nya. Nah, supaya ini satu grup, ini jangan lupa dibikin grup satu, ini dibuat grup satu juga, ini dibuat grup satu. Supaya apa? Jadi yang muncul di running trade itu adalah saham-saham, atau dan trade itu adalah saham-saham yang kita bidik gitu. Terus lanjut apa lagi? Nah, untuk monitor biasanya saya pakai running trade juga. Running trade-nya masuk di sini, running trade, kita pindahin ke sini. Running trade-nya kita pindahin di sini. Ini terus kita lebarin. Terus apalagi saya lebih suka melihat saham-saham yang sudah masuk ke watchlist. Saham-saham yang sudah masuk ke watchlist, ini watchlistnya. Nah, ini dia. Masukin ke watchlist. Kita masukin di sini memang agak berat kalau lagi mindahin gini.
Nah, ini saham-saham yang masuk ke watchlist. Jadi kita tahu bahwa oh saham ini lagi di saham yang di watchlist kita ini memang lagi gerak atau dia lagi sideways. Nah ini saya sukanya sih. Masukin terus mana lagi kita masukin di sini movernya. Nah jadi kita tahu mana yang sedang apa namanya yang lagi top gain sama top loser. Kita masukin ke sini. Ini agak lama, mohon maaf. Nah, ini memang kalau Stockbit yang desktop ini untuk rubah-rubahnya agak lama. Mudah-mudahan dari tim Stockbit ngedengar, jadi kita bisa lebih cepat lagi. Tapi memang nggak banyak berubah sih kalau kita udah punya apa layout di awal aja yang agak sedikit lama. Kita masukin sini. Terus ini kita coba rapiin dulu. Ada rapi. Ini kita lebarin. Nah, biasanya saya di watchlist ini saya bisa biasanya filter mana aja yang sahamnya ini berdasarkan saham yang apa namanya kenaikannya tertinggi. Jadi ini Alphabet saya biasanya suka yang perubahannya tertinggi. Jadi di filter mana aja yang sahamnya ini naik lebih tinggi dari watchlist kita. Jadi kita tahu oh mana nih saham yang apa namanya naiknya tinggi, terus saham yang apa namanya yang lagi koreksi gitu. Nah ini saya masukin di sini yang akumulasi biasanya. Saham-saham yang diakumulasi saya suka masukin sini. Di sini jangan lupa dimasukin uh, grup satunya. Di sini juga dimasukin grup satunya. Terus di sini pun ditambahin juga order booknya. Supaya kita bisa mantau beberapa saham gitu. Teman saya nggak banyak sih. Satu atau dua saham yang saya pantau. Ini tambahan space kosong saya masukin order book. Tapi ini nggak dibikin grup. Kalau order book ini nggak dibikin grup. Ini saya pakai untuk monitor misalkan dua saham yang saya monitor, ini saya pantau di sini. Itu di order book ini. Ini saya geser dulu, agak lama. Ya mudah-mudahan Stockbit melihat ya, mendengar supaya ini perubahan ini nggak bikin susah. Walaupun memang ini udah fleksibel banget, cuman ya ada resikonya dia lama dia. Oke. Jadi kita tahu di sini saham-saham yang lagi naik gitu ya, top gain. Ini kita bisa klik di sini ada ikan, kita klik nanti di sini langsung chartnya kelihatan. Chartnya kelihatan. Terus nah ini chartnya kelihatan, chartnya terus bid overnya, terus ini dan trade ikannya langsung berubah ke dan trade ikannya gitu. Nah ini misalkan ada saham lain, tadi saham misalkan kita monitor di sini ada saham Unilever, UNVR, nah jadi kita bisa mantau dua saham. Tapi di sini nggak beda chartnya nggak masuk sini gitu. Ini tinggal dirahap ini aja sama teman-teman supaya bisa apa namanya bisa enak dilihat gitu. Terus di sini lebih enak lagi apa? Di sini ada dan trade-nya juga. Dan trade di sini buat apa? Dan trade ini bisa kita lihat, kita pantau ketika ada bid over yang memang dia sengaja tebal gitu ya. Contoh nih kayak Unilever. Ini kayak Unilever di sini. Di sini Unilever, kita klik di sini Unilever, dia masuk ke sini. Nah, ini masuk ke Unilever. Ini harusnya cepet sih, cuman entah kenapa per saat video ini dibuat mungkin karena sambil ngerekam, jadi nggak fast respon ya. Nah ini kita kelihatan di sini Unilever di sini ada lot besar di bid sama lot besar di offer. Nah ini enaknya saya mantau sini mana yang dia memang termakan, mana dia yang dicabut gitu. Ini saya biasa mantaunya lewat sini. Bisa mantau. Kenapa? Karena kalau lot yang ada di bid dicabut berarti ini dia adalah fake bid. Atau misalkan kalau ada lot yang ada di offer ini dicabut berarti dia fake offer. Nah ini menarik banget kalau misalkan
kita pantau bid offernya di sini. Dari layout ini bisa kelihatan di sini dan trade-nya, di sini bid offernya, dan chartnya kita bisa ubah juga secara menitan. Jadi kita tahu support dan resist dari chart dan kita compare dengan bid offer. Nah ini seperti di Unilever. Unilever ini udah naik, tadi dipantau di 2000 dan sekarang ditarik di sekitaran 2050. Oke, itu aja mungkin video ini. Nah, sebelum ditutup, saya akan share informasi mengenai webinar, di mana nanti akan ada webinar mengenai the perfect timing. Apa sih itu maksudnya? Jadi di perfect timing ini kita membaca intensitas pergerakan market maker lewat saham yang diakumulasi dan menggunakan bid offer. Jadi teman-teman bisa mendapatkan 3 materi. Materi yang pertama itu adalah menggunakan screening menggunakan analisa akumulasi yang kita pakai dengan Neo BDM. Jadi cara cepat mendeteksi saham yang sedang diam-diam dikumpulkan bandar. Yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan materi bagaimana kita bisa mendetek saham-saham yang volumenya spike, yang itu bisa merupakan sinyal awal pergerakan dari harga sebelum harga itu terbang. Karena biasanya market maker itu mengambil dengan jumlah yang cukup besar, itu didetek dengan volume spike. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mendapatkan informasi melihat bagaimana sih pergerakan bid offernya detik demi detik, atau misalkan melihat dari pergerakan bid offernya saham ini lagi diakumkah, saham ini kan sudah distribusikah, dengan melihat pola bid offernya. Bahkan teman-teman bisa mendapatkan titik entry-nya ketika kita melihat dari pergerakan bid offernya gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan 3 materi, di mana di 3 materi ini sebelum webinar kita akan bahas seperti biasa di grup diskusi, dan di grup ini nanti kedepannya tidak akan kita bubarkan. Teman-teman bisa lanjut terus di grup ini dan bisa diskusi lanjut terus di grup ini gitu ya. Nah, acaranya itu kapan? Acaranya itu yang awalnya kita buat di bulan April, tapi karena market yang sekarang kurang menentu, jadi akhirnya kita undur di bulan Mei. Jadi supaya teman-teman bisa mendapatkan case yang terbaik yang bisa kita pakai, itu waktunya di jam 9 tanggal 30 Mei kita menggunakan Zoom. Tapi sebelum itu teman-teman sudah pasti mendapatkan materi-materi yang teman-teman bisa dapatkan, sehingga teman-teman bisa praktek sebelum acara gitu ya. Jadi sehingga pas Zoom-nya ini teman-teman sedikit lebih paham karena sudah tahu materi di awal. Nah, investasinya berapa? Investasinya sekitar 1 juta kurang 1.000, tapi seperti biasa kita kasih diskon 50% supaya teman-teman bisa dapatkan harga hemat. Dan ini promonya itu untuk di bulan April, tapi ini kuotanya terbatas. Cara daftarnya gimana? Teman-teman tinggal scan aja QR di sini, langsung nanti dari QR ini diarahkan untuk registrasi.